Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dianita, NPM 22211259. Saya dari Universitas Bandar Lampung, Fakultas Hukum. Di konten ini saya akan menyampaikan tentang materi Perang Dunia ke-1. Perang Dunia I adalah perang terjadi dari 28 Juli 1914 sampai dengan November 1918. Perang ini meletus dengan melibatkan dua kekuatan besar di dunia, dengan melibatkan dua aliansi yang saling bertentangan, yaitu Blok Sekutu. Di Blok Sekutu ini meliputi daerah Britania Raya, Prancis, dan Rusia. Dengan Blok Sentral ada Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Kemudian ada penyebab dari Perang Dunia I, itu ada penyebab umum dan penyebab khusus. Penyebab umum dari Perang Dunia I yaitu pertentangan antara negara di Eropa, politik mencari kawan atau biasa disebut aliansi politik, terjadinya perlombaan senjata. Pertentangan antara negara di Eropa itu ada pertentangan Inggris-Prancis karena keinginan Prancis membalas kekalahan dari perang di tahun 1871. Jadi, Prancis melakukan revenge idea atau politik balas dendam. Kemudian ada persaingan Jerman dan Inggris memperebutkan daerah jajahan, armada laut, dan tempat pemasaran industri. Kemudian pertentangan Austria-Hungaria dengan Rusia memperebutkan daerah wilayah Balkan. Kemudian ada pertikaian Turki dan Rusia merebut pelabuhan-pelabuhan di Balkan atau politik air hangat. Dan muncul Pan-Jermanisme dan Pan-Slavisme di wilayah Eropa. Kemudian politik mencari kawan atau aliansi politik. Tahun 1882 didirikan Triple Alliance yang terdiri dari Kekaisaran Jerman, Italia, dan Austria-Hungaria atau biasa disingkat JELITA. JELITA yaitu Jerman, Italia, dan Austria-Hungaria. Kemudian pada tahun 1907 didirikan Triple Entente untuk menyaingi Triple Alliance yang terdiri dari Kekaisaran Prancis, Rusia, dan Britania Raya. Biasa disingkat PARUBI, Prancis, Rusia, dan Britania Raya. Yang terakhir terjadinya perlombaan senjata. Berbagai negara di daerah Eropa dan sekitarnya berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan tempur karena rasa kecurigaan terhadap negara lain akan adanya serangan dari luar. Peningkatan persenjataan biasanya berupa senapan, pistol, artileri, tank, pesawat tempur, dan gas kimia. Kemudian penyebab khusus dari Perang Dunia I yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria-Hungaria, deklarasi perang pihak sentral, dan ultimatum Habsburg. Di tanggal 28 Juni, putra mahkota Austria-Hungaria yaitu Franz Ferdinand dan istrinya Sophie di Sarajevo, ibu kota Bosnia, terbunuh oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota kelompok nasionalis Serbia. Kemudian deklarasi perang pihak sentral pada tanggal 1 Agustus 1914, sekutu Austria yaitu Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Kemudian tanggal 4 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris, dan dalam waktu singkat perang meluas ke seluruh Eropa. Perang ini disebabkan meninggalnya dua tokoh besar di Eropa yaitu putra mahkota dan istrinya. Dan yang terakhir, ultimatum Habsburg. Ultimatum Habsburg adalah ultimatum yang diberikan Austria kepada Serbia agar menyerahkan pembunuhannya dalam waktu dekat. Tapi ultimatum itu tidak digubris oleh Serbia. Akibatnya Austria mengumumkan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Di Perang Dunia ke-1 ada dua aliansi yang terlibat, yaitu Blok Sentral dan Blok Entente.
Di blok sentral ada Jerman, Italia, dan Austria-Hongaria atau disingkat Jelita. Sedangkan di blok NTT ada Prancis, Rusia, Britania Raya yang disingkat Parubi. Karena ada aliansi yang terlibat, maka setiap aliansi mempunyai pertemanan dengan negara-negara lain. Berikut negara yang terlibat. Di blok sentral ada Jerman, Italia, Austria-Hongaria, Bulgaria, dan Turki Utsmani. Blok NTT ada Britania Raya, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, dan Italia pada tahun 1915. Kenapa sih di sini Italia juga masuk di blok NTT, padahal awalnya masuk di blok sentral? Itu karena Italia mempunyai perjanjian secara rahasia dengan Prancis, dan Italia juga merasa tidak diunggulkan dalam blok sentral. Maka Italia pergi meninggalkan blok sentral dan masuk dalam blok NTT yang menurutnya lebih menguntungkan untuk negara mereka. Jalannya Perang Dunia I itu ada front Barat, front Timur, front Italia, front Balkan, dan front Pasifik. Yang pertama, front Barat. Dalam front Barat ini Jerman menduduki Belgia dan Prancis. Namun Prancis berhasil memukul mundur Jerman dalam perang di tepi sungai Marne. Jerman mengumumkan perang parit di Verdun, namun tetap dapat dipukul mundur oleh Prancis. Kemudian yang kedua ada front Timur. Di front Timur ini Jerman berhasil memukul mundur Rusia di dekat Danau Masuri. Tetapi akhirnya Rusia dan Jerman membuat perjanjian perdamaian di Brest-Litovsk. Yang ketiga front Italia. Di front Italia ini Italia dikalahkan oleh Jerman. Front Balkan. Pada front Balkan ini, awalnya Jerman mengalami kemenangan. Rumania dan Serbia menyerah terlebih dahulu kepada Jerman. Inggris menyerang Dardanella, tetapi dalam pertempuran di Gallipoli, Inggris berhasil dikalahkan oleh Turki. Akhirnya, Inggris mundur dari Turki ke Yunani. Inggris menyerang Bulgaria dan menyerah tahun 1918. Kemudian Turki diserang oleh Inggris dari daerah Arabia, Palestina, dan Irak. Turki menyerah pada tahun 1918. Kemudian yang terakhir front Pasifik. Dalam front Pasifik ini terjadi di Jutland antara pihak Inggris dengan Jerman. Jerman mengumumkan perang kapal selam tak terbatas. Semua kapal yang dianggap musuh oleh Jerman ditembak. Hal ini yang membuat Amerika Serikat menjadi geram dan mendeklarasikan perang kepada Kekaisaran Jerman. Kemudian ini ada poster-poster obligasi perang memenuhi Jerman setelah pemerintah Amerika Serikat menyatakan perang. Jadi setelah Amerika Serikat mengumumkan perang terhadap Jerman, Amerika Serikat langsung menyebarkan poster-poster tersebut. Dalam setiap perang pasti mempunyai dampak. Berikut dampak dari Perang Dunia I, yaitu bidang politik, ada bidang ekonomi, dan bidang sosial. Yang pertama, dampak dari bidang politik, yaitu tenggelamnya 4 kekaisaran besar di Eropa menjadi negara-negara republik, yaitu Jerman, Austria-Hongaria, Rusia, dan Turki. Jerman pada akhirnya hilang di Eropa. Kemudian Kekaisaran Austria-Hungaria terpecah menjadi 2. Di Rusia terjadi revolusi Bolshevik, dan di Turki terjadi nasionalisme yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian munculnya negara-negara baru seperti Italia, Rumania, Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania. Kemudian lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau disebut juga LBB yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Kemudian munculnya paham fasis di Italia, Nazi di Jerman, nasionalisme
di Turki, militer di Jepang, dan komunis di Rusia. Kemudian yang terakhir, Austria-Hongaria terbagi menjadi beberapa negara pengganti, termasuk Austria, Hongaria, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Dampak dari bidang ekonomi yaitu hancurnya sarana fisik dan non-fisik, hancurnya pusat-pusat industri di Eropa, terjadi pengangguran massal di Eropa, rusaknya daerah pertanian yang mengakibatkan timbul kelaparan yang hebat di Rusia, terjadinya krisis Malaysia pada tahun 1929, yakni krisis ekonomi dunia yang diawali hancurnya sektor-sektor Amerika Serikat. Hutang akibat peminjaman biaya perang, baik pada rakyat maupun negara lain. Dalam contohnya ada dua gambar tersebut. Yang gambar pertama itu terdapat 15 juta pengangguran di Amerika Serikat pada tahun 1933. Yang kedua itu ada orang-orang di Amerika yang mencari pekerjaan di masa krisis. Jadi sebenarnya perang itu tidak menguntungkan sama sekali, justru malah merugikan bagi masyarakatnya. Kemudian yang terakhir, dampak dari bidang sosial, yaitu Perang Dunia I yang berlangsung selama 4 tahun telah menelan banyak korban, baik yang tewas, luka-luka, ditahan, bahkan banyak yang hilang. Negara-negara Eropa banyak kehilangan pemuda. Peranan perempuan meningkat menggantikan generasi muda yang gugur dalam perang. Perang Dunia I membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Banyaknya korban meninggal, terutama laki-laki, telah menurunkan angka kelahiran dan populasi Prancis. Dibentuknya League of Nations atau Liga-Liga Bangsa pada tahun 1919. Terjadinya peleburan kelas sosial menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Sekian penjelasan tentang Perang Dunia Pertama. Saya ucapkan terima kasih.